lagi di Piscok bareng gue Dila dan gue Noval. Dan di video kali ini kita akan bahas apa nih, Val? Nah, jadi di video ini kita bakal bandingin dua gamer blockchain dari segi karakteristiknya biar kalian bisa belajar dan siapa tahu bisa cari cuan juga melalui game blockchain. Biar nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja nih, di sini udah ada gamer blockchain yang pertama, yaitu Om Ebon. Halo Om Ebon, boleh kenalin diri dulu? Nama saya Ebon, domisili di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pekerjaan sekarang full time blockchain gamer. Om Ebon, aku mau tahu dong, Om Ebon pas mulai pertama kali main gaming blockchain tuh modal yang dipakai berapa sih? Kalau modal awal nggak terlalu ngitung sih, cuma rata-rata per game, satu game itu dari 5 juta sampai 75 juta satu gamenya, per game. Terus apa aja sih hardware yang dibutuhin sama Om Ebon waktu itu untuk mulai gaming blockchain? Hardware lebih memakai PC ya, personal komputer. Nggak terlalu mahal sih, mungkin sekitar 35 juta. Kalau dengan sekarang kan karena nambah monitor lagi 2. Nah, pertama kali main itu ada berapa game sih Om yang dimainin? Mobox, ada CryptoZone, ada Plant vs Undead, ada Exworld Games, kemudian Mir 4, Dragonary, apalagi ya? Ya, Zoo World, sama ini mau coba aksi. Mudah-mudahan jadi yang ke-8 nih aksi nih. Nah, aku mau tahu nih Om, gimana sih caranya Om Ebon waktu itu milih-milih gamenya? Yang pertama kita lihat vibe di Telegram grupnya ya. Kemudian kalau bisa masuk ke Telegram grup Indonya, kita berinteraksi ataupun komunikasi dengan adminnya. Kemudian cek websitenya, di situ ada roadmap, kemudian ada white paper. Kemudian kita cek nih sudah diaudit atau belum. Memang untuk yang early kadang belum diaudit ya. Tapi setidaknya kita bisa ngelihat di white paper sama roadmap dulu. Gitu. Nah, untuk riset-riset game itu butuh berapa lama sih Om? Untuk riset nggak terlalu lama sih, kadang untuk satu game nggak nyampe setengah hari lah, mungkin beberapa jam aja. Yang penting kita sudah tertuju nih, kita sudah bisa cek websitenya, alamat websitenya sudah dapat, kemudian alamat telegramnya, grupnya sudah dapat juga, itu cepet aja kok untuk ngeceknya. Oke, kalau gitu per harinya itu Om Ebon tuh main berapa jam sih? Tergantung, kalau memang lagi pengen main banget gitu ya, pengen nge-spend waktu sehari itu full di game ya bisa dari pagi sampai malam sih. Malamnya bisa sampai jam 9 itu. Paling ya cuma break untuk ngopi, makan, dan aktivitas harian lah. Seperti itu. Oh ya Om, kalau boleh tahu nih, berapa sih penghasilannya dari main gaming blockchain ini? Penghasilannya kita sempat tertinggi itu 15 juta per hari, tertinggi. Terendah kita di 2 juta per hari. Penghasilan segitu tuh berarti dalam bentuk token ya Om? Betul, dalam token. Dan kalau saya sih lebih nggak peduli dengan harga sih. Kalau memang butuh ya udah kita cash out kan aja. Jadi memang nggak terlalu peduli cat ya. Terakhir itu yang Plant vs Undead, saya malah nggak tahu itu harganya segitu gitu loh pada saat cash out. Taunya ketika buka CoinMarketCap harga pada saat cash out itu segitu nominalnya. Nah, Om Ebon kan pasti ada kegiatan lain nih. Nah, gimana sih caranya Om Ebon membagi waktu antara main gaming blockchain sama aktivitas lainnya? Sebenarnya sih kalau untuk masalah pembagian waktu itu kan tergantung kita juga. Karena kita sendiri yang mengatur apa yang kita mau ya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya yang penting kita bisa membuktikan ke orang-orang sekitar kita kalau yang kita senangi ini itu bisa menghasilkan. Biasanya kalau saya yang penting aktivitas untuk di kantor itu sudah terpenuhi, dengan artian saya sudah briefing dengan tim di kantor, kemudian ngecek apakah dana operasional ini masih cukup apa enggak. Udah itu aja, yang penting sudah terkontrol. Biasanya pagi sama sore sih saya cek untuk kantor itu, pagi jam 8 sama sore jam 3. Cuma waktu 30 menit lah per sesinya itu. Ini banyak nih Om penonton-penonton koinvestasi yang pengen mulai juga untuk dapat cuan dari gaming blockchain. Ada saran gak sih dari Om Ebon? Sarannya mau mulai, yang pertama siapkan modal, yaitu uang abu tadi. Kemudian perbanyak waktu untuk cari tahu dulu tentang game yang mau yang dimainkan ya. Apakah memang sesuai juga dengan hobi dan minatnya.
Jadi jangan sampai kita ngegame itu malah jadi beban. Harusnya jadi, maksudnya apa ya, senang lah, kita ngejakannya senang karena kita juga mau cari cuan di situ ya, dengan cara yang menyenangkan. Nah, menurut Om Ebon, gaming blockchain yang kayak udah Om Ebon lakukan selama ini tuh worth it nggak dengan penghasilannya? Kalau bagi saya worth it, karena prinsip saya pribadi ya, cari cuan itu cuma sekedar hobi. Nah, karena hobi adalah sesuatu yang menyenangkan, ya sudah, cari cuan cuma sekedar hobi dan harus menyenangkan, itu aja. Wah, makasih banyak nih Om Ebon atas jawaban-jawabannya yang pastinya bisa kasih insight buat teman-teman koinvestasi yang mau mulai berkarir atau pasti dapetin cuan dari gaming blockchain. Nah, Val, dari tadi tuh jawabannya Om Ebon menurut gue kayak mind blowing gitu loh, soalnya dari untuk main satu game aja tuh modalnya 5-75 juta. Itu tuh banyak banget. Wah, asli gak Menurut lo gimana tuh? Itu gede banget sih, modalnya pasti bikin orang-orang pada udah jiper duluan Iya, gak sih? Gue jujur jiper sih, Iya. karena buat main game aja gue nggak tahu sih bisa atau rela atau enggak ngeluarin segitu gitu. Nah iya, itu dia Kak, makanya. Iya. Coba ada alternatif lain gak sih, Val? Coba dari narasumber lo gitu. Nah iya Kak, jadi sebenarnya buat main di dunia blockchain itu tuh nggak harus modal segede Om Ebon. Karena gue punya temen nih, namanya Bang Juanito, dan dia tuh mulainya dengan gratis alias ikut program scholarship. Nah ini langsung aja kita ngobrol sama Bang Juanito. Halo Bang Juanito, salam kenal. Boleh kenalan dulu nih buat audiens koinvestasi? Halo, nama gue Juanito. Gue umur gue 23 tahun. Gue bekerja sebagai karyawan full time di sebuah perusahaan startup di Indonesia. Dan kali ini gue pengen bagiin pengalaman gue dalam bermain game NFT berbasis blockchain, yaitu Axie Infinity. Nah Bang Juanito, boleh ceritain nih gimana sih sebenarnya awal mulanya bisa terjun ke dunia gaming blockchain, dan sebenarnya modalnya beneran gratis apa ada suatu hal yang dikeluarin nih pas mau mulai? Awal mulanya gue tahu game ini sebenarnya dari teman kantor gue. Dia itu emang main game Axie Infinity, terus ada suatu hari dia minta tolong gue buat farmingin game Axie Infinity-nya dia. Nah dari situ gue jadi punya pengalaman main game NFT Axie Infinity ini. Dan saat itu gue lihat ada scholar dari POG dan gue mengajukan diri ke scholar tersebut. Setelah melewati beberapa tahapan seleksi dan interview, akhirnya gue mendapatkan scholar dari POG tersebut. Jadi bisa dibilang gue nggak memiliki modal sama sekali untuk bermain game Axie Infinity ini. Nah Bang Juanito tuh mainnya pakai device apa aja Bang? Dan itu device-nya kira-kira modalnya perlu keluar berapa sih? Nah, untuk device yang dipakai itu gue pakai HP Android karena dalam bermain game Axie Infinity ini sebenarnya nggak dibutuhkan device yang gimana-gimana juga ya. Harga HP gue itu 4 jutaan ya, jadi untuk device-nya bisa dibilang modalnya 4 jutaan ya. Nah sekarang Bang Juanito lagi main berapa game sih Bang? Terus kalau boleh kasih tahu apa aja sih gamenya Bang? Gue sebenarnya notabene orang yang demen banget main game sih. Gue main game PC, konsol, dan sampai mobile game. Terus untuk game NFT-nya sendiri, sekarang gue cuma main game Axie Infinity ini. Tapi gue pernah research beberapa game NFT lainnya kayak Crypto Blade, Farmer's World, sama Plants vs Undead. Nah itu cara milih gamenya tuh gimana sih Bang? Risetnya butuh berapa lama? Seperti yang tadi gue bilang, gue udah memiliki pengalaman dalam bermain game Axie Infinity ini. Jadi gue nggak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan gameplaynya. Dan untuk researchnya pun gue cuma butuh waktu sekitar 2-3 hari lewat YouTube sama lewat diskusi-diskusi di Telegram. Nah terus Bang Juanito tuh nyisiin waktu berapa lama sih Bang sehari buat main game ini? Untuk time consumingnya sendiri, dalam bermain game ini sebenarnya dibutuhkan waktu efektifnya itu cuma 2-3 jam. Karena gue juga karyawan full time ya, jadi untuk waktu 2-3 jam itu sebenarnya nggak terlalu menyita waktu gue banget sih. Jadi gue masih enjoy aja dalam bermain game Axie Infinity. Nah itu penghasilan dari seluruh game yang dimainin tuh berapa sih Bang? Untuk penghasilannya sendiri, karena seperti yang tadi gue bilang juga, gue merupakan scholar dari POG. Jadi penghasilannya itu dibagi 70-30, 70% buat gue dan 30% buat POG. Dan penghasilan bersih yang gue dapat dari game ini itu sekitar 3-5 juta. Itu tergantung harga dari SLP-nya sendiri di market. Dan gue juga, karena gue juga sebagai karyawan full time ya, dan gaji gue itu UMR ya, jadi menurut gue penghasilan sampingan ini bisa setengah dari penghasilan utama gue. Terus kalau misalnya udah dapat reward dari gamenya tuh Bang Juanito biasanya langsung cairin apa di hold dulu? Untuk tokennya sendiri
saat gue farming game Axie ini, gue bakal dapat yang namanya SLP. Nah, SLP ini juga harganya fluktuatif di market, harganya bisa naik turun dan nggak nentu lah. Jadi gue lebih sering buat nunggu sampai harganya naik dan menurut gue cocok untuk dijual sebelum gue jual. Nah, tapi kalau misalnya lagi butuh duit ya gue jual juga sih. Nah, ada saran nggak sih Bang sebenarnya buat orang-orang yang baru mau mulai nih, misalnya masih bingung harus ngapain aja sih mereka? Saran gue sih kalau buat kalian yang pengen main game NFT berbasis blockchain ini, kalian harus research dulu, kalian harus cari tahu dulu modalnya berapa, kalian harus tahu info-infonya juga. Kayak yang tadi gue bilang, gue juga ikut Scholar, kalian harus giat nyari-nyari info tersebut supaya kalian bisa dapat penghasilan tambahan dari Scholar tersebut. Nah, terus kalau dari sudut pandang Bang Juan itu sebenarnya worth it nggak sih jadi blockchain gamer? Untuk worth it-nya very worth it sih menurut gue, karena yang seperti gue bilang tadi juga, dalam bermain game ini kita nggak membutuhkan waktu yang lama dan time consumingnya juga nggak banyak, sekitar 2-3 jam, dan kita bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan. Seperti yang tadi gue bilang juga, itu penghasilan dari setengah gaji utama gue. Jadi menurut gue worth it banget, apalagi penghasilan sampingan kayak gini bisa ngebantu diri kita sendiri dan orang lain kayak gitu. Nah, oke, makasih banyak Bang Juanito atas insights-nya, benar-benar ngebantu audiens Koinvestasi nih buat yang baru mau mulai tapi modalnya kecil banget. Nah, gila sih Kak Dila, ini benar-benar ngebuka pandangan baru lah. Beda jauh ya sama yang tadi Om Ebon modalnya gede, si Juanito malah dia dimodalin gitu kan. Itu dia asli, enak banget nggak sih mulainya gratis? Iya benar. Tapi emang beda sih kan kalau tadi Om Ebon kan modal gede itu karena emang dia full time gaming kan. Nah, sedangkan kalau Juanito itu dia part time kan, dia juga ada kegiatan lain kan Pal ya? Nah iya, dia tuh part time sambil kerja, jadi ya emang harus pinter-pinter bagi waktu sih, capeknya di situ paling. Oh iya benar. Nah, saatnya Piscok. Nah, buat lo nih Val, yang mana sih yang cocok buat lo antara tipe kayak Om Ebon atau tipe kayak Juanito? Nah, kalau gue sih Kak lebih condong ke Om Ebon, karena enak banget gak sih hidup tinggal main game aja terus dapet cuan, terus nanti compounding cuannya jadi lebih gede lagi. Ya, setuju sih gue, tapi kalau gue pribadi emang gak kuat modalnya. Kalau lo kuat modal segitu? Sombong dikit sih kayak, sabi sih kalau gue sih. Sombong amat. Oke, kalau gue sih condongnya jujur emang gue modalnya nggak segede gitu, jadi gue lebih milih kayak Juanito sih. Jadi sambil bekerja nih ngisi kontennya Koinvestasi, tapi sambil gaming gitu kan, apalagi kalau misalkan ada scholarship jadi gue dimodalin. Nah, sekarang saatnya kalian pilih siapa yang cocok. Piscok! Nah, langsung aja guys, komen di video ini kalian pilih siapa, dan kalau misalnya ada saran video Piscok selanjutnya, langsung aja komen juga. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi.